mengadakan supervisi daring. Yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan RPP walaupun hanya singkat, RPP 1 lembar lah. Nanti akan saya contohkan di depan. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti baik ada maupun tidak ada siswa, amal sulih Bapak Ibu tetap mengajar sesuai dengan materi apa yang telah disiapkan. Adapun nanti masing-masing Bapak Ibu guru akan didampingi oleh 2 supervisor, ya. 1 Wakasek dan nanti satunya lagi saya. Nah, sehingga ini nanti amal sulih kalau Bapak Ibu menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, Word, penugasan Google Form atau yang lain yang memang nanti akan di-share kepada putra-putri, berarti nanti harus koordinasi dengan host pusat kalau memang menggunakan akun sekolah. Jadi nanti Pak Ridho diminta amal sulih untuk menyiapkan setiap harinya, ini jam 8:30 harus sudah on, berkaitan dengan pengajaran baik di kelas 10 maupun kelas 11. Kemudian nanti dalam penilaian, Bapak Ibu guru nanti akan full bersama salah satu Wakasek, dan nanti seandainya saya ada jadwal tumbukan di kelas yang lain, artinya dalam jam yang sama saya harus mensupervisi 2 tempat, maka nanti saya mohon izin munculnya mungkin separuh-separuh. Ya. Contoh misalnya, di kelas 10 IPA itu yang mengajar Pak Kurnia. Saya mensupervisi dengan Pak Irsyad. Kemudian nanti di kelas 11 IPA, Pak Bobi Royan. Yang mensupervisi misalnya Bu Erna dan saya. Itu di jam pertama. Maka konsekuensinya nanti saya harus berpindah dari Pak Kur ke Pak Bobi, dari Pak Bobi ke Pak Kur. Kira-kira seperti itu. Tetapi salah satu Wakasek ini akan standby di ruang media tersebut. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sebelum pelaksanaan supervisi, amal sulih nanti setelah Pak Irsyad share jadwal, jadi untuk hari pertama besok, sebelumnya kelas-kelas yang akan disupervisi, mohon wali kelas dan guru mapel bisa langsung menginformasikan ke kelas tersebut, biar putra-putri bisa persiapan. Jadi harapannya yang ikut juga bisa maksimal. Kemudian yang keempat, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin waktu rapat Dewan Guru, kegiatan KBM selama puasa ini kita laksanakan pagi hari. Mulai 8:30 sampai nanti mungkin sesuai dengan jadwalnya. 1 mapel kurang lebih 35 menit. Harapannya nanti siang anak-anak bisa mengikuti asrama dari pusat, ya, sehingga nanti bisa dapat dua-duanya. Insya Allah kita akan laksanakan KBM ini sampai tanggal 29, ya, tanggal 29 Juli, 29 April. Kemudian Bapak Ibu yang perlu nanti kita siapkan dalam kegiatan supervisi. Ini silahkan dilihat. Jelas Bapak Ibu? Teknik penilaiannya meliputi pendahuluan. Isi dari pendahuluan itu adalah Bapak Ibu memberikan apersepsi. Ya. Apersepsi itu pendahuluan berkaitan dengan mulai masuk ke materi, ya.
persepsi, kemudian mengisi dengan motivasi, dan mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Ya, dan mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu memenuhi, maka ini penilaiannya ada 1, 2, 3, sampai 4. 2, dalam pendahuluan kita juga melihat guru memberitahu tujuan pembelajaran. Jadi pertemuan 35 menit ke depan ini kita mau apa sih tujuan pembelajarannya? Ini harus dikasih tahu di depan. Kemudian untuk kegiatan inti, 1, guru menguasai materi pembelajaran. Supervisor melihat bahwa materi pembelajaran itu disampaikan dengan jelas. Tuh. Jadi nanti sebelum menyampaikan tentunya Bapak Ibu sudah mempersiapkan materi ini dengan sebaik-baiknya. 2, guru memberi apresiasi kepada siswa. Jika ada siswa yang bertanya atau menjawab, maka Bapak Ibu memberikan apresiasi minimal lah. Silakan siapa yang berpendapat kaitan dengan materi ini. Saya, Bu. Oh ya, bagus. Mas Budi sudah bisa menjawab, bagus. Coba Mbak Intan. Oh ya, siapa lagi yang bisa menambahkan selain Mbak Intan? Ya, bagus. Nah, kira-kira seperti itu. 3, guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu kesulitan peserta didik. Nah, nanti ini bisa dilihat dalam pendalaman materi atau di awal sebelum kegiatan. Ya, seandainya ada murid-murid yang susah masuk dengan Zoom, nah, maka guru memfasilitasi itu. 4, guru menggunakan teknik bertanya dengan bahasa baik dan benar. Ya. Usahakan dalam bertanya Bapak Ibu guru dengan kalimat terbuka, tidak kalimat tertutup. Maksudnya kalimat tertutup itu adalah memungkinkan hanya jawaban ya atau tidak saja. Tetapi bagaimana kita memunculkan siswa untuk memberikan pertanyaan kepada siswa itu dengan jawaban selain ya atau tidak. Ya. Contohnya, Mbak Intan, coba bagaimana pendapatmu tentang kalimat tanya ini? Misalnya seperti itu ya. Jadi itu anak akan multi tafsir ya. Artinya mereka akan mengeksplorasi dirinya. Berbeda dengan pertanyaan, apakah ini merupakan kalimat tanya? Andi bermain sepak bola. Kalimat tanya atau bukan? Nah, ini tertutup. Hanya 2 pilihan. Oh, bukan, Bu, itu kalimat berita misalnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin menggunakan kalimat tanya terbuka. Kemudian yang kelima, peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran daring. Nah, ini dibuktikan dengan kepesertaan dan hidupnya acara kegiatan daring itu. Pada proses pembelajaran nampak proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Mengeksplor, menggali pendalaman materi. Ya. Kemudian bagaimana berelaborasi dengan putra-putri. Dan apakah materi ini bisa tersampaikan dengan baik, itu kita bisa melakukan penjajakan dengan konfirmasi kepada peserta didik. 7, peserta didik aktif dalam berinteraksi dengan peserta didik yang lain. Seandainya ada anak yang bertanya dan yang lainnya menjawab, ini sudah menunjukkan. Maka bagaimana caranya kita selaku pengajar bisa memancing suasana seperti itu. 8, ada penilaian untuk mengetahui keterampilan proses dalam pembelajaran. Jadi bahwa di dalam RPP nanti
itu sudah mencakup penilaian. Ya. Silahkan, kalau memang lengkap, berarti nilainya meliputi nilai kognitif, ya bisa disampaikan lewat LK maupun kuis, nilai afektif atau nilai sikap, ya, bisa kita lihat dari mereka, tata cara mereka untuk bertanya, ya, keaktifan mereka itu juga merupakan nilai sikap. Dan nilai keterampilan, keterampilan dalam menjawab, keterampilan dalam bertanya, ini masuk dalam nilai keterampilan. Atau Bapak Ibu menggunakan penugasan yang memang itu merupakan ranah keterampilan. Nah, silahkan nanti dipilih. 9. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP. Jadi dalam mengajar itu kita siapkan dulu RPP sehingga harus sesuai, ya. Suara hilang, Pak. Cek. Udah masuk bagus, masuk. Ya. Gangguan internet. Itu yang Ya. di TU berisik itu di mute. Ada suara anak kecil, aku nggak konsentrasi Bu loh. Rika. Baik. Agak berisik ya di TU ya? Berisik banget, bukan agak. Ya Pak, berisik Pak. Keluar aja itu. Maksudnya anak-anak suruh keluar dulu, Bu. Baik, kita lanjut. Bahwa di dalam penutupan ini terdapat kesimpulan dari materi pembelajaran yang kita sampaikan, tetapi kesimpulan ini merupakan kolaborasi antara beberapa siswa dan nanti guru memberikan penguatan. Gitu. Kemudian yang kedua, pemberian tugas untuk memperdalam pengetahuan dalam mengimplementasikan pembelajaran daring. Jadi ini bisa penugasan ini disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini contoh RPP. Kebetulan ini langsung saya praktekkan kemarin dalam pembelajaran daring, ya, ketika seleksi sekolah penggerak, ya. Ini identitas RPP Bapak Ibu. Silahkan nanti mulai dari mata pelajaran, kelas, tema. Nah, saya mengangkat pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kebetulan diberikan waktu 10 menit. Jadi ini saya rancang 10 menit. Dan nanti Bapak Ibu silahkan durasinya disesuaikan. Isi dari RPP ini adalah 1. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat membedakan arti pertumbuhan dan perkembangan. Ini contoh saja. 2. Siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di waktu yang singkat ini saya menyajikan 2 tujuan pembelajaran. Ya, arti dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian di dalam kegiatan inti pembelajaran, ya, 1. Pendahuluan, ini memberikan salam dan motivasi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Ya. Waktu itu saya menampilkan ini adalah kira-kira seperti ini. Assalamualaikum anak-anak semua, semoga semuanya sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat, kalian sudah masuk di kelas 12 IPA. Nah, hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini sudah pernah kita pelajari ketika kita duduk di bangku SMP kelas 8. Masih ingat? Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya.
Kemudian nanti kita mulai masuk ya, itu berkaitan dengan apa itu pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Nah, ini saya mulai masuknya itu lewat carta atau gambar. Saya sajikan dua gambar. Yang pertama gambar yang menunjukkan pertumbuhan, yaitu biji yang berkembang sehingga menjadi satu individu tumbuh-tumbuhan. Itu pertumbuhan. Ya. Kemudian yang kedua, saya sajikan gambar berupa perkembangan, yaitu sebuah pohon mangga ya, yang berbuah. Nah, dari situ saya memancing anak-anak. Nah, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Oh, satu. Ya. Berarti yang namanya pertumbuhan itu dapat diukur karena ini terus bertumbuh. Ya. Tetapi kalau perkembangan tidak bisa diukur. Ya. Karena perkembangan itu merupakan tingkat kedewasaan atau pematangan alat reproduksi. Gitu. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur. Ya. Bersifat irreversible, tidak bisa kembali ke kondisi semula. Tapi kalau perkembangan bisa, ya. Contohnya buah yang semula tidak berbuah, kemudian berbuah, suatu saat tidak berbuah lagi. Jadi bisa kembali ke semula. Contoh pada manusia, ketika contoh perkembangan ya, ketika remaja putri sudah mulai pematangan alat reproduksi, mulailah terjadi menstruasi. Tetapi nanti kalau sudah tua, menjelang usia 50-an, terjadilah menopause atau berhentinya menstruasi. Artinya itu kembali ke kondisi awal. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian saya masuk ke tujuan kedua. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Nah, ini saya terangkan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Saya terangkan satu-satu itu. Internal meliputi gen, apa itu hormon, dan seterusnya. Kemudian di kegiatan penutup, saya memberikan kuis. Ya. Baik anak-anak, coba siapa yang bisa memberikan pengertian apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di situ seolah-olah ada siswa yang, karena waktu saya ngajar memang nggak ada siswanya ya, seolah-olah saja ada yang mengulas. Dan kemudian saya menyimpulkan, oh ya itu. Kemudian setelah itu saya memberikan tugas kelompok kepada mereka. Cuma di sini poinnya kelompok ini yang membuat bukan saya. Saya hanya bilang, baik untuk mengerjakan LK dari Bapak, yuk kita akan membuat kelompok. Dari 30 peserta ini kita akan membuat 6 kelompok, sehingga satu kelompok 5. Silahkan siapa yang mau inisiatif untuk membuat kelompok. Dari situ seolah-olah ya, seolah-olah terjadi pembuatan kelompok. Kemudian saya mempersilahkan ketuanya untuk mengenalkan A, B, C, dan seterusnya. Habis itu kemudian silahkan dikerjakan dan habis itu pekerjaan dikumpulkan. Kemudian saya waktu praktek 3 penilaian ini saya lakukan. 1 pengetahuan yaitu dari kuis. Bagaimana saya mengambilnya? Dari jawaban langsung dari anak. Ketika saya bertanya kurang lebih 3-5 pertanyaan secara bergantian, ini anak sudah menjawab. Keterampilan, dari mana keterampilan? Saya memberikan penugasan LK. Mereka membuat kelompok, mereka berdiskusi, ini merupakan nilai keterampilan. Kemudian sikap, cara mereka bertanya, cara mereka menjawab, ini merupakan teknik penilaian pengamatan saya untuk nilai sikap mereka. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nanti amal sulih Bapak Ibu merencanakan ini sepanjang 35 sampai 40 menit. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Untuk selanjutnya
silahkan kalau memang ada pertanyaan. Sudah jam 9, Pak. Itu siswa banyak yang udah masuk juga, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Contoh RPP untuk BK, Pak. Untuk BK, nanti silahkan, insya Allah guru-guru BK lebih paham lah. Kalau contoh RPP kok, saya sebenarnya ada, tapi silahkan nanti apakah itu merupakan materi kaitan dengan kepribadian siswa, ataukah kaitan konseling, karir, atau yang lainnya. Silahkan, Pak Khozin udah jago lah kayak gitu mah. Atau ada hal yang mau ditanyakan secara khusus mungkin. Kalau RPP mah insya Allah bedanya cuma gini, KIKD nggak usah dimasukkan. Karena apa? Kita hanya 1 lembar saja. Cukup tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Serta yang ketiga adalah penilaian. Itu Pak Khozin. Siap. Pak mau tanya, Monggo. RPP-nya nanti store dalam bentuk file apa print out? File saja. Atau nanti Wakasek insya Allah gimana? Yang menilai kan Wakasek. Nanti kalau ke saya mah file aja lah. 1 lembar doang kan? Ya siap, memang file enak, lebih enak file Pak. Iya, iya. Ya, silakan file aja, nggak apa-apa. Ya. File nggak apa-apa ya, Pak Irsad ya? Iya. Ya. Yang lain? Cukup? Baik, ini amal soleh kalau nanti sebelum kegiatan supervisi, otomatis RPP harus sudah di-share. Minimal 1 jam sebelum tampil lah. Ya. 1 jam sebelum tampil, itu RPP sudah di-share pada penilai. Ya, dan saya. Berarti nanti ke Wakasek dan saya. Ya, Wakaseknya salah satu saja. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu setelah mengajar, nanti kami minta Bapak Ibu mengisi Google Form berkaitan dengan hal-hal apa yang Bapak Ibu alami secara pribadi ketika proses pembelajaran. Jadi habis ngajar nanti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan masukan dari tim penilai. Kemudian Bapak Ibu setelah itu silahkan mengisi Google Form-nya. Cukup ya? Oke, Pak Ridho, silahkan tampilkan siswa-siswi semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita sekarang ke putra-putri saja dulu, yuk. Pak Agus Gurunya stop boleh dulu keluar itunya. ya, Pak ya? Guru nggak usah keluar dulu. Guru stay aja Pak. Ya, guru stay. Pak Agus share screen-nya di stop dulu itu Agus, keluar dulu. Oke, sebentar. Sip. Sudah, Komandan? Ya, sudah. Ini guru murid sudah banyak yang masuk ini. Ya, silakan. Oh iya ya Allah. Pak Irsad,
nanti jadwal Pak Irsyad yang nge-share di Iya. forum ini. Ya Allah, bentar. Saya salah namanya. Diperbaiki dulu nggak Pak? Nanti saya buka dulu. Guru-guru. Siswa udah masuk. Abang udah saya rubah kemarin. Apa? Jamnya. Oh, Bagus untuk mekanisme pengajaran nanti di Zoom ya. itu nanti guru-guru saya buatkan kelasnya. Jadi Mm-mm. si guru masuk dulu ke kelasnya. Adapun siswa yang ada kelasnya saya masukkan join gitu loh Pak Agus. Jadi nanti adapun Pak Agus sama Pak Irsyad mau mantau itu Pak Agus masuk dulu ke Zoom-nya, nanti saya ekspor Pak Agus mau masuk ke kelas berapa mantau saya masukin. Tapi setiap saya masukin Pak Agus langsung klik join gitu. Siap. Nah, jadi ini kan berarti 4 kelas ya, 10 Ya, IPA betul. 1 2 3 4, Mm-mm. 10 IPS 1 2 3 4 dan 11 IPA 1 2 3 4 dan 11 IPS 1 2 3 4 ya. Gitu ya Bagus ya. Kecuali lemah mulia, pokoknya kecuali lemah mulia. Iya, pokoknya nanti saya buatkan 4 kelas. Nanti kalau Pak Agus masuk, pengen mantau, oh saya pengen lihat gurunya ngajar di kelas 10 IPA, saya masukin Pak Agus nanti dengan Pak Irsyad. Gitu. Ya. Jadi Mekanisme. nanti satu hari itu kalau memang jadwalnya full, berarti 4 kelas itu terisi oleh 4 wakasek. Iya. Masing-masing satu. Nah, adapun nanti saya mondar-mandir. Boleh, bagus mantau ke kelas-kelas nanti yang penting bagus perintah saya mau pindah ke kelas ini saya pindahkan nama Pak Agus gitu loh. Iya. Baik, ini bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung, nanti di depan tadi saya sudah menerangkan berkaitan dengan sistem penilaian dan RPP. Nanti seandainya ada hal yang kurang jelas, silahkan dibuka di grup guru. Itu RPP sudah ada contohnya 1 lembar. Kemudian nanti Bapak Ibu guru tampil, yang dinilai apa sih? Itu juga udah saya share di grup guru. Baik, ini kita tunggu siswa-siswi kita dulu yang akan bergabung. Habis itu nanti Pak Irsyad juga mempersiapkan jadwal. Akan di-share di sini. Ya. Kayaknya bisa dimulai, bagus nih siswanya udah banyak yang masuk ini. Cuma namanya nggak dikasih nama ini kadang. Cuma singkatan aja. Belum banyak. Belum Guru banyak. aja tadi kan udah, ini baru separuhnya nih. Ya. Separuh guru. Pak Ridho, diselingin aja, selingin info BM2 dulu. Ada nggak? Ini kemarin Kak Apus, bagus mungkin bisa dikirim lagi ke WA saya, bagus. Oke, ya. Oke, sudah saya kirim.